wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 pemikiran tokoh filsafat alam. Di antaranya ada pemikiran Thales, ada pemikiran Anaximander, yang ketiga ada pemikiran Anaximenes, yang keempat ada pemikiran Parmenides, dan yang terakhir ada pemikiran Heraklitos. Oke, kita akan menuju ke pemikiran yang pertama, yaitu pemikiran Thales. Dianggap sebagai perintis filsafat alam karena ialah yang pertama kali memikirkan tentang bagaimana alam semesta ini diciptakan. Nah, Thales berpendapat bahwa air adalah unsur dasar kehidupan dan unsur dasar dunia ini. Ia menyatakan bahwa dunia itu seperti papan yang mengapung di atas air. Hal ini didasarkan pada pandangannya bagaimana semua bahan makanan makhluk hidup itu mengandung air dan semua makhluk hidup pasti memerlukan air. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah bentuk seperti padat, cair, dan gas tanpa mengurangi zat air tersebut. Pemikiran yang kedua yaitu pemikiran dari Anaximander. Nah, Anaximander ini tuh lahir pada tahun 610 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Thales yang Anaximander sendiri itu menentang pemikiran Thales tentang air merupakan dasar segala sesuatu. Jika memang air adalah dasar segala sesuatu, harusnya tidak ada yang berlawanan dengan air tersebut, karena pada kenyataannya air dan api itu saling berlawanan. Nah, menurut Anaximander, prinsip dasar segala sesuatu adalah to appear. To appear sendiri itu adalah suatu prinsip abstrak yang menjadi dasar segala sesuatu. Nah, prinsip dasar itu harusnya itu bersifat mendalam dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Selain itu, to appear sendiri itu bersifat ilahi, bersifat abadi dan tidak dapat terubahkan. Oke, selanjutnya Anaximander itu berpandangan bahwa bumi itu awalnya adalah bumi itu awalnya dibalut oleh udara yang basah. Karena bumi ini terus menerus berputar sehingga menjadi kering. Lalu sedikit udara yang basah itu menjadi laut yang kita kenal sekarang. Pikiran yang ketiga ada Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletus. Dia itu menulis satu buku, akan tetapi hanya satu fragmen saja yang dapat kita ketahui sampai sekarang. Dia merupakan filsuf pertama yang menekankan hukum fisika dalam mengatur alam semesta ini. Dan Anaximenes itu merupakan orang yang pertama kali membuat peta bumi. Anaximenes itu berpendapat bahwa udaralah yang menyebabkan seluruh benda itu muncul atau akan muncul sebagai bentuk lain. Nah, perubahan-perubahan tersebut itu menggunakan prinsip pemadatan dan pengenceran. Apabila udara itu mengalami penambahan kepadatan, maka akan muncul angin, air, tanah, lalu menjadi batu. Sedangkan sebaliknya, jika udara itu mengalami pengenceran, maka akan muncullah api, seperti itu. Bumi menurut Anaximenes itu tuh berbentuk pipih, datar dan luas seperti meja. Sedangkan bumi itu dikatakan melayang di udara, begitu juga dengan benda-benda langit lainnya seperti matahari, bintang, dan planet-planet lainnya. Anaximenes juga memandang bahwa jiwa manusia itu merupakan kumpulan dari udara, karena manusia itu tidak dapat bertahan hidup tanpa bernapas atau tanpa adanya udara. Pemikiran yang keempat adalah pemikiran dari Parmenides. Parmenides sendiri adalah seorang filsuf yang bermazhab Elea. Pemikiran filsafatnya itu bertentangan dengan Heraklitos, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu itu tidak berubah. Nah, Parmenides menulis filsafatnya dalam bentuk puisi yang masih tersimpan hingga saat ini, dan puisinya tersendiri itu terdiri dari prakata dan 2 bagian. Nah, 2 bagian tersebut itu berjudul Jalan Kebenaran dan Jalan Pendapat. Inti utama dari jalan kebenaran adalah keyakinan bahwa yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan
yang ada itu seperti apa. Namun Parmenides memberikan sifat-sifat yaitu meliputi segala sesuatu yang tidak bergerak, segala sesuatu yang tidak berubah, dan segala sesuatu yang tidak dapat dihancurkan. Oke, menurutnya penglihatan itu tidak boleh dipercaya karena pada dasarnya menurutnya pemikiranlah yang mengalami sebenarnya. Hanya pemikiran yang ada itu yang mengalami sebenarnya. Pikiran dan yang ada itu adalah satu hal yang sama. Dan orang yang tidak mendapat pikiran, orang tidak akan mendapat pikiran jika tidak ada, seperti itu. Sedangkan yang ada itu sudah pasti ada. Nah, namun yang ada tidak dapat hilang menjadi tidak ada. Dan yang tidak ada tidak mungkin muncul menjadi yang ada. Yang tidak ada adalah tidak ada, sehingga tidak dapat kita pikirkan. Nah, tapi yang dapat dipikirkan hanyalah yang ada saja. Sebagai contoh, kita ambil contohnya seperti ini. Andi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Namun Tuhan yang eksistensinya dianggap tidak ada oleh Andi itu sebenarnya ada. Karena apa? Sebelum Andi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, pastinya si Andi telah mengalami beberapa proses pemikiran, seperti dia mempelajari tentang konsep Tuhan, tentang siapakah itu Tuhan, apakah itu Tuhan, yang sebenarnya itu ada, akan tetapi ditolak oleh Andi dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Pemikiran yang terakhir yaitu pemikiran dari Heraklitos. Heraklitos merupakan filsuf yang tidak tergolong dalam mazhab apapun. Ia pun juga menulis suatu buku, akan tetapi telah hilang, yang ada hanya 130 fragmen yang tidak jelas artinya. Nah, pemikiran filsafatnya pun tidak dapat dimengerti oleh filsuf lainnya, sehingga sering dijuluki sebagai si gelap atau the obscure. Nah, menurut karyanya, jika kita melihat dari karyanya, si Heraklitos itu dipandang sebagai sosok yang sombong dan tinggi hati, dan kebanyakan dari karya-karyanya dia tuh selalu mencela atau menjelek-jelekan filsuf lainnya dan memandang rendah rakyat yang bodoh. Dan menurutnya kebanyakan manusia itu jahat menurutnya. Nah, untuk pemikirannya yang terkenal yaitu adalah perubahan-perubahan di alam semesta. Jadi, tidak ada satupun di alam semesta ini yang tetap ataupun permanen. Dan menurutnya juga tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, melainkan hanyalah sebuah proses. Ia membayangkan perubahan-perubahan tersebut itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu seluruh kenyataan seperti aliran sungai yang mengalir, katanya. Jadi engkau itu tidak dapat turun dua kali ke sungai yang sama ataupun tidak dapat turun di air yang sama. Jadi gini, artinya tuh air itu selalu mengalir dan bergerak, sehingga kita tuh tidak mungkin turun di air yang sama, seperti itu. Sedangkan pemikirannya yang kedua atau caranya yang kedua yaitu menggambarkan seluruh kenyataan itu dengan api. Nah, baginya api bukanlah menjelaskan tentang perubahan tersebut, akan tetapi api itu merupakan lambang dari perubahan. Sebagai contoh, api itu dapat membakar apapun yang ada di dekatnya. Bisa menjadi abu ataupun menjadi asap. Akan tetapi api hanyalah api yang sama dan tidak akan berubah menjadi apapun. Seperti sekian penjelasan tentang 5 pemikiran tokoh filsafat alam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila ada materi yang kurang ataupun salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.